wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, nama saya Evaria Yugisabita SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Nurul Hikmah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor PPG 201800312740 dan NIM peserta PPG 2213931. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video layanan konseling individu dengan tujuan sebagai uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bu. Ya, silahkan duduk. Iya, makasih. Dah, duduknya nyaman. Nyaman, Bu. Ya, alhamdulillah. Namanya siapa? Naila. Oh iya, Naila. Oh iya, Naila kemarin yang pingin ngobrol sama ibu ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya pelajaran apa? Pelajaran IPA. Pelajaran IPA? Oh gitu. Bukannya habis ulangan juga ya? Iya. Iya, terus gimana? Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Lega? Iya. Tapi itu soalnya susah-susah enggak? Lumayan. Lumayan? Bisa tapi ngerjainnya? Bismillah aja. Bismillah, ya, alhamdulillah ya. Oh iya, Nay. Terima kasih ya, Naila sudah mau datang ke sini ya. Iya, Bu. Karena kadang suka banyak anak-anak itu suka malu gitu atau takut kadang datang ke ruangan ibu itu. Tapi alhamdulillah Naila katanya mau ngobrol sama ibu gitu. Sebelumnya Naila udah pernah ngobrol belum sama ibu? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Kalau begitu ada yang bisa ibu bantu nggak? Ada sih. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Masih ragu ya? Iya. Kenapa coba? Belum mau cerita? Belum. Belum? Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Naila berapa bersaudara? 3. 3. Naila anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Naila tinggal sama siapa? Sama nenek. Sama nenek. Oke. Dari sekolahan ke rumah itu jauh? Jauh. Jauh. Tapi suka kesiangan nggak? Jarang sih. Jarang. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya katanya Naila belum pernah kesini. Terus berarti Naila juga belum pernah melakukan konseling kan sebelumnya? Belum. Oke. Jadi ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Ya. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik. Ya, di sini peserta didiknya adalah Naila. Jadi Naila adalah klien dan ibu adalah konselor. Ya, jadi konselor membantu permasalahan klien dan nanti ibu akan membantu Naila mencari jalan keluar. Tapi ya di sini fokusnya adalah bagaimana cara Naila mencari atau memandirikan Naila gitu untuk mendapatkan jalan keluar sendiri. Jadi ibu hanya sebagai fasilitator di sini. Seperti itu. Sudah bisa dipahami belum? Sudah. Nah, di sini juga ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi Naila nggak boleh ragu, nggak boleh malu-malu, terbuka aja, jujur aja, karena ibu jamin itu rahasianya masalahnya itu apa yang diceritakan oleh Naila itu nggak akan disebar kemana-mana. Jadi cukup ibu dan Naila saja yang tahu seperti itu. Ya, itu namanya azas kerahasiaan.
Terus dalam konseling juga ada yang namanya azas keterbukaan. Ya, jadi Naila harus terbuka, jujur aja. Naila mau cerita apa, unek-unek apa, nggak apa-apa kita obrolin di sini. Siapa tahu nanti kita bisa mencari solusinya bersama. Ya, jadi permasalahan Naila bisa teratasi. Lalu ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Naila datang ke sini kan bukan karena paksaan gitu ya. Terpaksa tidak? Tidak. Nah, atas kemauan sendiri. Jadi ya semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Makanya Naila berusaha untuk melakukannya atau konseling ini dengan baik, itu berjalan dengan baik. Naila harus terbuka gitu. Ya nak ya? Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau begitu kita masuk ke konsel. Baik, kalau misalkan memang tidak ada yang ditanyakan sama Naila, berarti Naila sudah cukup paham ya. Iya. Ibu boleh tahu kegiatan Naila apa sehari-hari setelah pulang sekolah? Oh, apa ya Bu? Setelah pulang sekolah tuh Nana ngebantuin nenek jualan lontong sayur. Oh iya, hebat ya Naila ya. Oh, anak seumuran Naila tuh jarang loh yang mau membantu nenek gitu ya untuk berjualan, apalagi setelah pulang sekolah capek, tapi luar biasa sekali Naila mau membantu nenek gitu ya. Hebat, ibu bangga sama Naila. Terus kalau misalkan pulang sekolah Naila ke tempat jualan nenek membantu, lalu bagaimana dengan belajarnya? Ya masih sekolah, cuman tetap sekolah. Cuman kan kalau misalkan ada waktu luas tuh ya gunain buat ngebantu belajar. Oh iya, tapi yang penting selain membantu nenek, Naila juga jangan lupa belajar ya. Harus bisa mengatur waktu, ya nak ya? Iya Bu. Iya, hebat. Oke, oh ya kebetulan kan ini lagi jam istirahat ya. Jadi kita di sini melakukan konseling, ada waktunya 40 menit ke depan ya. Sesuai nanti pas jam istirahat selesai, jadi konseling kita juga selesai. Ya, bisa kita sepakati? Bisa ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak sama Naila? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Oke, baik kalau begitu kita lanjutkan konseling ini anak ya. Iya. Nah sekarang gimana? Naila udah bisa mau cerita sama ibu tentang permasalahan Naila? Ayo nggak apa-apa. Gimana? Gimana ya? Saya bingung Bu, nanti lulus kelas 9 Ya. saya bingung mau lanjut kemana, soalnya nggak ada biaya buat lanjut sekolah, bayar sekolah, sedangkan bapak kan udah nggak ada, terus ibu saya juga udah nikah punya keluarga baru lagi. Ya. Saya sekarang tinggal sama nenek saya, abang saya, sama adik saya. Oh seperti itu. Jadi kamu tinggal sama nenek, sama kakak sama abang ya? Iya. Ibu memahami bagaimana perasaan Naila sekarang, bagaimana kegalauan Naila ya setelah lulus SMP mau bagaimana. Terus tadi katanya Naila karena bapak juga udah meninggal gitu ya, bingung sama biaya. Lalu ibu bagaimana? Apakah komunikasinya baik dengan ibu? Baik, cuman dia kayak nyuruh saya buat berhenti sekolah aja. Oh gitu. Gak usah lanjut sekolah, disuruh kerja aja, soalnya nggak ada yang nanggung buat bayar sekolah saya. Oh gitu. Lalu sekarang perasaan Naila itu seperti apa? Mendengar apa yang dikatakan ibu seperti itu? Gimana ya? Gelisah aja Bu dengar kayak gitu. Galau. Iya, bingung mau harus gimana gitu. Mau ikutin kata ibu apa isi kata hati gitu. Oh gitu. Nah, menurut Naila, kira-kira Naila berani nggak untuk
berbicara sejujurnya sama ibu apa yang Naila rasakan? Enggak. Enggak. Makanya Naila bingung, galau. Iya. Oh, ibu paham dengan apa yang Naila rasakan ya. Lalu selain itu ada lagi tidak yang Naila rasakan gitu? Saya pengen banget tetap lanjut sekolah, Ya. cuma bingung sama biaya. Mm-mm. Terus juga saya masih kepikiran sama omongan ibu saya. Oh, masih kepikiran sama omongan ibu, lalu juga dengan masalah biaya. Lalu Naila juga berpikir bahwa melanjutkan sekolah itu biayanya mahal gitu ya, Nak? Iya, Bu. Apa ya? Begitu. Udah pernah mencari informasi sebelumnya? Belum sih. Oh gitu. Jadi kalau untuk informasi misalkan tentang biaya ketika Naila tetap ingin melanjutkan sekolah, itu kita bisa cari informasi, Nak. Entah itu tentang bagaimana cara memiliki atau mendapatkan PIP, mendapatkan beasiswa, kan bisa. Ya, bagaimana caranya Naila harus tetap punya semangat untuk melanjutkan sekolah. Nah, Ibu mau tanya nih, cita-cita Naila apa ya? Pengen masuk tentara sih. Masuk tentara? Hebat sekali. Nah, itu punya inspirasi tentara itu dari mana, Nak? Dari almarhum bapak. Almarhum Bapak. Jadi almarhum Bapak adalah tentara Iya. dulunya. Terus apa yang bikin kamu pengen jadi tentara? Biar bisa banggain keluarga, sama bisa angkat ngangkat nama baik lagi Oh, baik. keluarga, biar lebih bikin keluarga senang aja sih. Kalau kan udah gak ada bapak. Iya. Naila benar-benar pengen mewujudkan itu ya. Nah, permasalahannya di sini Naila komunikasi sama ibunya, interpersonalnya itu kurang. Apa karena Naila jarang ketemu sama ibu juga mungkin? Jarang. Jarang ketemu ibu. Oh iya. Ibu paham ya gimana Naila. Jadi agak canggung atau bagaimana untuk berbicara sama ibu? Masih agak Takut. Oh gitu. Baik. Kalau begitu ibu mau ngajak Naila nih bagaimana caranya untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif, interpersonal dengan orang tua Naila atau ibu Naila gitu ya, biar Naila bisa plong, belajarnya juga bisa lebih fokus, nggak kepikiran apa yang diomongin sama ibu Naila, yang ibu Naila bilang seharusnya anak perempuan itu nggak usah sekolah gitu ya. Ibu mau ngajak Naila untuk melakukan teknik konseling, yaitu kursi kosong atau empathy chair. Udah pernah mendengar belum Naila sebelumnya? Belum pernah. Oh gitu. Ya, tapi kira-kira Naila mau mencobanya tidak? boleh. Iya. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi kursi kosong ini. Oke, kalau begitu Nay, kita akan melakukan upaya-upaya ya untuk melatih keberanian Naila dalam berkomunikasi sama Ibu Naila gitu. Biar harapan-harapan, keinginan-keinginan yang Naila pendam ya karena takut atau merasa tertekan dengan perkataan Ibu Naila itu bisa dapat Naila sampaikan dengan baik gitu. Ya. Jadi kita akan melakukan satu teknik namanya teknik empathy chair atau kursi kosong. Sebelumnya Naila udah pernah dengar belum apa itu teknik kursi kosong? Belum. Oke. Jadi kalau belum, dijelaskan dulu ya. Apa itu kursi kosong? Teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong itu adalah di mana teknik Naila akan bermain peran. Di sini ada yang dinamakan underdog dan ada yang dinamakan top dog. Nah, jadi ada dua bangku kosong nih Nay. Jadi nanti Naila boleh memilih dulu. Naila mau menjadi top dog atau menjadi underdog.
Kalau Top Dog itu adalah ceritanya seolah-olah Naila berperan sebagai ibu Naila, ya. Jadi kata-kata ibu Naila yang suka Naila dengar, yang selalu Naila ingat-ingat, yang selalu membuat Naila itu merasa tertekan gitu. Boleh nanti Naila seolah-olah itu adalah ibu Naila. Naila keluarkan saja ceritanya itu ibu yang lagi berbicara di bangku Top Dog ini, gitu ya. Nah, setelah Naila sudah keluarkan semuanya, apa yang biasa ibu Naila katakan, ibu Naila ucapkan, nanti Naila boleh beralih peran lagi di kursi yang satu lagi, yang kursi kosong ini nanti. Nah, di sini Naila menjadi diri Naila sendiri atau dinamakan underdog, ya. Jadi setelah ibu Naila berbicara, Naila keluarkan ceritanya peran Naila sebagai ibu, lalu Naila langsung pindah. Naila menjawab itu seolah-olah adalah benar-benar Naila sendiri gitu, ya, mengungkapkan isi hati. Apa sih yang sebenarnya selama ini pengen Naila sampaikan sama ibu Naila gitu, ya. Jadi di sini berlatih untuk mengeluarkan apa unek-unek perasaan Naila gitu, yang selama ini ibu Naila itu tidak tahu karena Naila merasa takut untuk mengatakannya gitu. Nah kira-kira sampai sini Naila gimana? Merasa bisa tidak melakukannya? Kira-kira bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Ya, insya Allah. Insya Allah. Tadi penjelasan ibu bisa dipahami tidak? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu bisa dimulai? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Nggak ada. Benar ya? Bisa langsung ya. Kalau begitu sebelum dimulai, Naila mau berperan sebagai top dog dulu atau jadi underdog dulu? Saya berperan jadi mama dulu ya. Oh, jadi ibu. Iya. Jadi ibu berarti top dog ya? Iya. Oke, boleh. Kalau begitu kita mulai ya. Iya. Nah, Naila mau di mana? Mau di sana apa di sini dulu? Top dog, underdog? Atau di sini top dog adalah ibu, di sana underdog adalah situ. Naila, oke, silakan. Naila pindah posisi di sini. Nah, biasanya ibu Naila itu mengatakan apa? Silakan, Naila keluar. Nah, sekarang coba Naila utarakan apa sih sebenarnya yang biasanya ibu Naila katakan sama Naila yang membuat Naila itu merasa tertekan, merasa tidak berani mengucapkan itu gitu sama ibu, ya. Nah, itu biasanya apa sih ibu kata-katanya yang selalu Naila ingat-ingat gitu di benak Naila? Nggak apa-apa, di sini ungkapkan saja seolah-olah ini adalah omongan-omongan ibu yang selama ini tuh yang selalu membuat Naila tuh kepikiran gitu, ya. Nggak usah ragu, diutarakan saja. Enak ya? Silakan Naila. Jadi ibu tuh selalu bilang, Naila kamu gak usah kamu harus dengerin kata ibu, kamu gak usah lanjut sekolah lagi kan, bapak udah gak ada, ibu juga gak punya uang buat bayar sekolah kamu, jadi kamu gak usah lanjutin sekolah, lagian kamu kan perempuan ini, udah cukup sekolah sampai SMP aja. Habis lulus kamu tanggung langsung kerja. Kalau nggak kerja langsung nikah aja. Terus ada lagi? Apa lagi? Coba ibu selalu ngomong apa? Yang bikin Naila selalu merasa kepikiran gitu. Dan nggak berani ngomong sama ibu. Soalnya kan ibu kan udah punya keluarga baru, ibu juga harus nanggung banyak adik-adik, nggak cuman saya doang sih. Terus ada lagi yang sering ibu ucapkan sama Naila? Udah ibu cuma selalu bilang jangan, gak usah lanjut sekolah, cukup sampai lulus SMP langsung cari kerja.
Nah, sekarang setelah Ibu Naila duduk sebagai top dog ya, sebagai Ibu Naila. Nah, sekarang apa yang ingin Naila sebenarnya ingin sampaikan sama Ibu Naila, tapi selama ini Naila belum berani. Nah, Naila bisa berperan di kursi underdog ini, ya. Anggap di sini ada Ibu Naila, jadi Naila bisa katakan apa yang ingin Naila katakan selama ini, ya. Gimana? Bisa dimulai? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Silakan Naila. Gak apa-apa, nggak bisa, ayo. Bisa. Langsung mulai. Dia, silakan. Ibu, Nela cuma mau ngomong sama ibu, tolong dengerin Naila. Naila setelah lulus SMP mau lanjutin sekolah. Naila juga pengen punya cita-cita jadi tentara, terus biar bisa ngebahagiain keluarga, terus bisa dan apa kebutuhan keluarga itu. Dia cuma pengen sekolah aja biar bisa gapai cita-cita Naila. Ya, bagus Naila. Ada lagi yang mau disampaikan sama Ibu? Ya, semoga aja ibu bisa ngerti sama apa yang Naila pengen, biar ibu ngerti Naila kayak gini, pengen jadi yang terbaik buat keluarga. Ada lagi nggak? Sama satu lagi, Naila juga pengen bikin ibu bangga. Biar keluarga juga bangga sih. Bahagiakan keluarga ya? Iya. Bikin bangga. Udah, ada lagi nggak? Udah nggak ada lagi. Ada. Oke Naila. Hebat Naila, ya. Sudah mencoba untuk menjadi underdog, sudah mencoba untuk menjadi top dog, ya. Gimana perasaannya Naila sekarang? Lega. Lega. Ya. Tadi gimana perasaannya pas duduk menjadi Ibu Naila? Mengeluarkan, maksudnya apa sih yang sebenarnya Ibu omongin gitu? Naila merasa sebagai seorang ibu berarti. Nah, gimana ternyata ada yang Naila rasakan? Apa ya, kayak kalau berperan jadi ibu teh kayak ibu tuh pengen bikin ibu tuh pengen buat anaknya yang terbaik, cuman karena nggak ada biaya gitu, nggak ada yang cari uang buat anak-anaknya. Jadi di posisi ibu Naila juga merasakan hal itu ya. Oke, sekarang Naila sudah tahu bagaimana posisi ibu dan tadi berperan sebagai Ibu Naila gitu. Naila merasa, oh ternyata ibu juga merasakan hal lain gitu. Ternyata sebenarnya sayang pastinya sama anaknya, tapi mungkin karena keadaan yang membuat ibu selalu mengatakan hal itu karena tidak bisa merasa berat membiayai Naila mungkin gitu ya. Oke, lalu setelah Naila duduk di kursi Naila sendiri, underdog, gimana? Tadi pas berperan sebagai diri Naila sendiri, Naila mengeluarkan semuanya, gimana?
Nah, Nela kayak bisa ngeluarin apa kata-kata yang Nela pengen sampaikan. Yang biasanya Nela pendem terus, nggak berani untuk ngomong. Jadi sekarang Nela berani buat ungkapin semuanya. Oke. Jadi sekarang Naila merasa punya harapan nggak untuk tetap bisa sekolah dengan berani mengatakan hal itu sama ibu? Masih ada harapan Iya. untuk berani ngomong sama ibu lagi. Pengen lebih ngomong lebih baik lagi terus sama ibu supaya ibu ngerti. Nah, rencananya kira-kira gimana? Mau ketemu ibu langsung atau mau telepon atau mau gimana? Itu rencana Naila apa setelah ini kira-kira? Mau ketemu ibu. Mau ketemu ibu. Terus setelah itu Setelah ketemu sama ibu pengen bicara lebih baik lagi. dari hati ke hati mungkin ya sama ibu. Deket tapi dulu kan sama ibu pasti Deket. deket. Hanya saja mungkin karena sekarang jarak ya, jarang ketemu jadinya agak kaku gitu kalau ketemu ibu. Sayang tapi sama ibu. Sayang. Oke, itu rencana Naila. Kira-kira berani melakukannya? Berani. Insya Allah ya. Harus ya, harus dicoba. Ya. Karena dengan kita latihan bermain peran seperti ini, Naila diharapkan itu bisa punya motivasi untuk mengungkapkan perasaan-perasaan Naila yang selama ini Naila pendam. Dia nggak berani ngomong sama ibu, padahal kan Naila belum tahu ibu bagaimana reaksinya setelah Naila dengar. Cuman yang Naila pikirkan sama ini adalah rasa ketakutan untuk berbicara sama ibu. Rasa ketakutan itu karena apa? Takut ibu Nanti marah-marah. Oh, takut nanti ibu marah-marah. Punya pengalaman begitu berarti ya? Punya pengalaman begitu. Jadinya takutnya pikiran udah negatif aja, takut ibu marah-marah, tapi belum dicoba. Nah sekarang ketika sudah melakukan percobaan ini, teknik ini, kira-kira nanti Naila harus yakin ya, harus optimis ya, bahwa semuanya itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan dengan nanti Naila belajar berbicara, komunikasi yang interpersonal yang baik sama Ibu Naila bisa paham bagaimana perasaan Naila, bagaimana maksud dan tujuan Naila untuk tetap sekolah itu apa sih. Sebenarnya kan Naila juga ingin punya cita-cita dan membanggakan keluarga, gitu, mengangkat derajat keluarga, gitu kan yang ingin Naila sampaikan tadi. Oke, luar biasa sekali ya. Harus semangat, harus optimis ya nak ya. Iya bu. Iya. Baik, Ibu sangat senang sekali pada pertemuan kali ini Naila sudah mencoba teknik kursi kosong ya, tanpa chair dengan sangat baik. Naila juga sudah berusaha mengeluarkan perasaan yang memang ingin Naila sampaikan ke Ibu Naila gitu ya. Sejauh ini bagaimana perasaan Naila setelah lakukan kegiatan konseling ini? Lega gitu. Senang. Alhamdulillah. Lalu Naila merasakan tidak ada manfaatnya nggak yang Naila rasakan gitu dari konseling hari ini? Ada, saya mendapatkan pencerahan apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mengutarakan pendapat saya ke ibu saya yang selama ini dipendam. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira setelah ini tadi kan Naila sudah katakan rencananya ingin bertemu ya sama Ibu Naila ya. Iya. Berarti kita bisa melakukan konseling lanjutan mungkin ya nanti. Ibu mau tahu nih hasilnya bagaimana, Naila sudah berani belum berbicara sama Ibu Naila? Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi? Minggu depan. Minggu depan.
Oke, minggu depan ya kayaknya belum terima rapot ya. Sebelum terima rapot berarti ya kita masih bisa ketemu ya sekali lagi. Mudah-mudahan nanti liburan Naila juga bisa ketemu lebih lama lagi, bisa mungkin boleh bermalam di rumah ibu juga ya ibu Naila. Jadinya lebih bisa dekat, bisa ngobrol lebih dalam lagi sama ibu, pendekatan lagi sama ibu ya. Nah, kalau masih belum berani juga di rumah nanti Naila bisa belajar pakai teknik ini lagi ya. Agar nanti ketika di depan ibu, Naila udah nggak canggung lagi karena Naila sudah sering melakukannya gitu. Ya, oke. Kalau begitu, ibu senang sekali hari ini bisa ngobrol sama Naila, bisa curhat, bisa sharing sama Naila juga ya. Jadi intinya pada kegiatan konseling ini penyelesaiannya adalah pada diri Naila sendiri. Ya, ibu di sini hanya sifatnya sebagai fasilitator. Ibu hanya membantu bagaimana mengarahkan Naila mencari jalan keluar untuk permasalahan Naila. Oke, kira-kira konseling hari ini bisa diakhiri? Bisa ya, karena waktunya juga sudah 40 menit nih. Dikit lagi bel ya. Jadi kegiatan hari ini kita cukupkan saja ya. Kita berarti ketemu lagi minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih banyak sama Naila. Ibu mohon maaf ketika ada mungkin obrolan yang tidak berkenan sama Naila atau ada sikap ibu yang kurang pas. Ibu mohon maaf ya Nak ya. Iya. Sama-sama ya. Oke, kalau begitu Naila nanti isi daftar hadir sama itu ya instrumen evaluasi ya. Ya, nanti kalau sudah selesai Naila bisa kasih ibu lagi, ya Nak ya. Iya. Ya, hadirnya. Oke, boleh Naila isi di sini kalau belum bel atau nanti diisi di kelas, ya Nak ya. Iya. Oke, terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Jangan bosan ya, Iya. Ibu ya. Nanti kita ngobrol lagi di minggu depan. Ibu tunggu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.